Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu yang menjawab salam saya dengan ikhlas, hidupnya tambah bahagia. Tadi mungkin ada yang berkonsentrasi diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu yang menjawab salam saya tadi selain tambah bahagia, seluruh urusan hidupnya dimudahkan oleh Allah. Kalau ada yang sempat ada hutangnya, hari ini beres ya, insya Allah. Amin juga ya. Ada hutangnya berarti ya. Ya Allah, bantu sirku ya Allah. Ada hutangnya, ada ngaji juga, barokah ya. Iya sedih banget datangnya ini. Hamdan wa syukran lillahi wahda, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Panitia menghubungi saya dan meminta saya untuk menyampaikan materi yang ada hubungan dengan Isra Mi'raj. Ya, kan gitu. Karena ini bulan apa nih? Bulan Rajab. Alhamdulillah 30-40 harian kita akan masuk Ramadan. Semoga panjang umur ya, sehat semua ya, bertemu Ramadan. Alhamdulillah. 39. Hah? 39 hari lebih cerdas lagi. Masya Allah, sih. Ya Allah, 39 hari lagi. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan pertemuan hari ini ya itu sangat berimbas, berpengaruh pada hidup kita yang luar biasa. Apalagi kita nanti masuk bulan Ramadan. Baik, di sini ada tertulis as-salatu mi'rajul mu'minin. Ingatlah ya. Hari ini saya berharap Bapak, Ibu dan saya sholatnya lebih istimewa. Ya, insya Allah sholat kita tidak hanya, maaf ya Ibu, Mbak ya, Ibu kan lagi masak nih. Allahu Akbar. Sholat. Ada gitu nggak? Waduh, sholat. Tapi mulai hari ini aku besar harus selesai sebelum azan berkumandang. Kenapa? Aku akan sholat. Nah, itu beda. Insya Allah setelahnya begitu. Ya, para bapak juga demikian. Ya, berusaha siap sholat sebelum azan berkumandang. Sudah berwudu dan sudah membayangkan di masjid mana akan sholat. Karena masjidnya banyak. Nah, terus dia akan berusaha karena sholat ini memang luar biasa. Nah, agar kita merasakan bahwa sholat kita ini tidak biasa, nanti luar biasa juga kita bahas hari. Dan insya Allah minimal kita akan merasa mulia dan bahagia setiap kita sholat. Minimal bisa lebih banyak. Masya Allah, sholat itu luar biasa dimasukkannya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya ingatkan. Kan sudah tahu kan? Saya ingatkan agar memotivasi kita sholatnya lebih khusyuk lagi setelah ini. Siap sholat lebih khusyuk lagi. Semangatnya. Masya Allah. Nah, bagaimana bisa para ulama memberikan kesimpulan sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Mi'raj itu apa? Naiknya Rasulullah waktu itu menghadap Allah itu mi'raj. Dan Isra mi'raj. Isra itu berjalan di waktu malam, mi'raj naik ke langit, mi'raj menghadap Allah. Nah, bagi orang-orang beriman
harus yakin dan harus menjiwai bahwa sholat kita ini adalah mi'raj. Kita menghadap Allah. Kan begitu ya? Sebenarnya Rasulullah mi'raj menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Dan kalau kita benar-benar merasakan mi'raj ini, pasti kita akan mulia dan bahagia. Ini bukan kita bahas. Masalah muslim Allah, kita mulai merenungkan dan merasakan begitu dahsyatnya Isra Mi'raj. Ya, di surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak Ibu, kalau kita baca Al-Quran, khususnya ayat ini, ketika diawali dengan Subhanallah, ibu-ibu, bapak sekalian harus langsung merasakan sesuatu. Kenapa? Berarti setelah kata-kata Subhanallah, ada peristiwa yang luar biasa, ada kejadian yang luar biasa. Dan kita tidak boleh sekadar mengucapkannya, tapi kita ikut merasakan di hati kita. Apa itu? Alladzi asra bi 'abdihi laylan. Ketika Allah memperjalankan hambanya di waktu malam, ya, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawla, yang kami barakahi di sekitar Masjidil Aqsa. Dan kenapa Allah melakukan hal itu? Linuriyahu min ayatina. Kami sengaja melakukan itu akan ditunjukkan kepadanya ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Artinya Subhanallah tadi, Allah Maha Besar. Innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Tuh, apa kebesaran Allah yang kita rasakan dengan sekalian? Jarak antara Masjidil Haram ke Al-Aqsa itu 1.500 km. Kalau di sini kira-kira Surabaya sampai mana? 1.500 meter. Surabaya sampai kilometer ya. Jakarta berapa? Kilometer. Berarti saya mana nih? Nah, udah ujung Banyuwangi sampai ujung mana itu? Sampai ya? Lebih kurang ya? Masih kurang ya? Masya Allah. Masalahnya kenapa? Rasulullah lakukan dalam waktu la haula wala quwwata illa billah. Dari Surabaya kalau pesawat itu 1 jam ya, dari 1 jam setengah. Ya, pesawat ya. Rasulullah, ya Allah, sebentar doang. Subhanallah. Padahal waktu itu nggak ada pesawat. Waktu itu nggak ada kuda yang berlari kencang sehingga 1 jam sampai pesawat. Tidak ada masalah sini. Tapi Rasulullah dengan kekuasaan Allah Subhanallah. Rasakan sama sekali. Setelah itu Allah angkat Rasulullah ke langit untuk menghadapnya. Mi'raj, Al-Isra, perjalanan ke malam, Mi'raj diangkat ke langit. Kita bicara langit sekarang ini, mas kalian, ya. Kita bicara langit sebentar. Kita merasakannya ya. Ini saya lewatkan ini biar cepat nih. Nah,
Nah, kita belajar bagaimana memahami benda-benda langit. Nah, itu ya. Oke, terus sekalian, bumi kita ini kalau dibanding-bandingkan dengan planet yang lain, ya, ini Venus, demikian dikit, ini Mars, ini Merkurius, ini Pluto. Oke, lumayan besar bumi kita ya. Subhanallah, semuanya ini ada di langit semuanya. Mari kita lebih besar lagi Bu. Kita bandingkan bumi kita dengan matahari yang kita lihat tiap hari Bu. Namanya bola kecil Bu ya, Ibu ya. Ternyata lihat besarnya matahari kita. Bumi kita mana Bu? Bumi kita mana? Ini nggak kelihatan. Sebutir. Sebutir apa ya? Nah ini loh, jerawatnya Ibu loh ya, ini. Ini matahari. Subhanallah. Sebesar ini terbakar semua. Masya Allah. Jaraknya berapa tuh? Subhanallah. Di sini ada miliaran manusia di sini. Kecil, ini loh matahari. Subhanallah. Kita ingin merasakan bagaimana perjalanan Rasulullah melewati matahari. Subhanallah. Kita coba bandingkan lagi matahari dengan bintang. Nah, ada kan bintang Bu ya? Kalau tadi kita itu bintang, tahu besarnya bintang? Ada di antara menurut ilmuwan, ada lagi bintang yang lebih besar dari matahari. Ada namanya Sirius. Ini matahari yang sangat kecil itu dibedakan dengan bintang yang lain. Sirius, ada Pollux, ada lagi Arcturus. Itu yang kita lihat. Subhanallah. Rasulullah melewati itu semua dimasukkan. Subhanallah. Kita ingin merasakan subhanallah seperti itu loh maksudnya ya. Kita bandingkan seperti itu. Gimana coba mata aja kita bandingkan dengan bintang lebih besar dari itu Bapak sekalian. Sekarang, nah ini dia. Ada bintang yang paling besar, namanya Antares. Di bawahnya ada Betelgeuse, matahari nggak kelihatan. Subhanallah. Jadi bintang yang kita lihat besarnya memang Bapak Ibu sekalian. Matahari sebesar tubuh sekalian. Dan menurut ilmuwan, kalau Bapak Ibu mau ke Antares, ya Antares bintang tadi, perlu perjalanan berapa nih? Tahu cahaya tuh? Jadi matahari sampai ke berapa detik sampai ke sini cahaya. Tapi sampai ke bintang Antares 1000 tahun kecepatan cahaya. Ibu pernah naik mobil 10 hari? 1 bulan? Ya Allah, cepatnya luar biasa 1 tahun ya, 1000 tahun. Gimana coba begitu luasnya alam raya ini Mas Muslim. Dan Rasulullah melewati itu 1000 tahun percaya mampus ke Sidratil paling puncak. Muntah itu ujung itu. Ini belum ujung. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah itu makanya kita rasakan begitu getaran ayat itu Mas sekalian. Rasakan kebintang Antares orang harus berjalan 1000 tahun kecepatan cahaya. Ya Allah, Rasulullah melewati bintang Antares ketika ke Sidratil Muntaha.
Maksudnya Allah berarti manusia sangat kecil sekali. Subhanallah. Nah, setelah kita berusaha merasakan apa makna subhanallah, di antaranya Rasulullah diperjalankan dalam tempo yang sangat pendek di malam hari menuju Sidratul Muntaha, balik lagi sudah sampai di rumah di malam itu. Subhanallah. Padahal bintang ATS harus 1000 tahun kecepatan cahaya. Karena itu setiap kita bertasbih, misalnya setelah sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah artinya apa itu? Allah Maha Suci, artinya bersih dari kejahatan. Jadi subhanallah, Allah Maha Suci, Allah tak pernah berbuat jahat, bersih. Yang pertama. Yang kedua, begitu kita mengatakan subhanallah, Allah Maha Agung karena kekuasaan. Nah sekarang peristiwa Isra Mi'raj itu menunjukkan apa? Maha Agungnya Allah karena kekuasaan. Kekuatan apa yang dipakai Allah untuk menjalankan Muhammad? Subhanallah. Otak kita sudah tidak bisa mikir. Gimana coba? Kecepatan cahayanya 1000 tahun gimana? Kita bayangin gimana? Usia kita berapa yang paling lama berapa? Kalau 100 tahun gak akan sampai di angka S. Tapi Rasulullah melewati angka S. Sekian cepatnya, subhanallah. Begitu kita mendengungkan subhanallah, terpatri dari kita Allah bersih dari kejahatan. Allah Maha Agung karena kekuasaan yang tidak terbatas. Akhirnya muncullah dalam diri kita. Begitu kita mengatakan subhanallah tadi apa dulu? Ini dia. Pertama, selalu husnuzon kepada Allah. Apapun yang kita alami sekarang, kita selalu baik sangka. Hartaku berkurang ya Allah, senyum. Allah menakdirkan yang terbaik buat kita. Ketika ekonomi kita berkurang, kita dizalimi orang, tetap husnuzon kepada Allah, karena Allah menakdirkan yang terjadi buat kita. Pasti ada kebaikannya buat kita. Ada enggak kebaikan yang dilakukan oleh orang yang selalu dizalimi? Ada enggak kebaikannya? Apa kebaikannya di antaranya? Ayo. Sabar. Begitu dia sabar berarti dapat benar. Hebat Islam ini. Taruhlah ada sebuah negeri pemimpinnya solim ke rakyatnya. Untung nggak rakyatnya? Untung kalau dia sabar. Luar biasa kan? Makanya peristiwa apapun yang kita rasakan, kita akan selalu bahagia, husnuzon. Gitu. Serius sih. Itu gara-gara subhanallah. Ibu kalau setelah sholat berapa kali baca subhanallah? 33. Mantap. Saya minta maaf Bapak Ibu, mari kita bertasbih dengan benar-benar setelah sholat ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Bagus mana Bu? Setelah sholat subhanallah, 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 atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagus mana Bu? Pertama atau yang kedua? Ibu suka yang mana sama ini? Yang mana? Ucapan yang sangat luar biasa harus jelas. Serius loh boleh. Makanya kenapa disembunyikan suaranya? Nggak bagus loh juga. Subhanallah. Subhanallah.
Coba suara terus. Apa suaranya? Minta maaf, saya minta maaf. Jangan gitu. Kita punya adab kepada Allah. Ibu-ibu kalau diajak ngomong sama anaknya yang masih kecil atau anak-anak ya, pakai kromo apa bahasa Jawa ini? Kromo apa namanya? Injil ya. Kalau bahasa Jawa, anak yang muda bergaya itu pakai krom, betul ya. Kalau ngomong gimana? Pulau badai, sabar badannya jelas, ngomongnya pelan-pelan. Ayo bertasbih kepada Allah. Pakai krom apa? Kita rasakan subhanallah. Ini badan kita sebenarnya tunduk kepada Allah subhanallah. Jangan astagfirullahaladzim. Sudah maaf ya. Saya nyalakan cuma pilihan. Berasal dari pemahaman kita Allah Maha Agung. Allah bersih dari kejahatan. Subhanallah. Kalau kita yakin Allah bersih dari kejahatan, kita selalu hidupnya optimis. Dalam keadaan terjepit sekalipun, susah, apalagi lapang dan menyenangkan, optimis. Jangan sampai semua sudah lengkap semuanya, pesimis doang kerjanya. Suami gampang untuk istrinya. Gara-gara kamu ini saya ngomong tunggu lagi lengkap, mobil lengkap, ini lengkap, ngomong nggak saling menghargai. Astagfirullahaladzim. Ya Rahman, maaf kalau di pentas politik berjadid jangan ikutan di rumah ibu ya, Pak ya, jangan ikutan di luar ya. Optimis di dalam rumah kita ya. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita subhanallah mantap, pasti kita senantiasa semangat jihad dan ibadah. Kenapa? Karena yang membimbing kita, yang memerintahkan kita, seberat apapun perintahnya, itu tidak ada nilai kesalahannya, tidak ada kesalimannya. Betul? Karena berasal dari Allah. Yang kita mengatakan tadi subhanallah, subhanallah. Itu makna subhanallah. Yang kedua apa? Kalau kita merasakan keagungan Allah sekarang dengan Isra Mi'raj kan, ingat ya, Isra Mi'raj berarti begitu kita merasakan begitu hebatnya peristiwa Isra Mi'raj, apa itu? Kita merasa hina. Meskipun kita penguasa hebat sedunia, apalagi tingkat RT, apalagi se-Indonesia doang, hina ini dia tidak akan suzon dengan ajaran Islam, tidak akan memfitnah para membela Islam, betul? Karena dia hina, tidak berapa, tidak menyampaikan ucapan orang ragu kepada Islam, tapi dia melakukan ajaran Islam karena dari Allah, betul tidak? Aku tidak berhak mengomentari syariat Allah, apalagi merendahkan Astagfirullah. Hina. Kenapa? Nggak terbayar kuasa Allah, saking hebatnya. Kan itu ya, sehingga dia awal untuk ya tawa. Semakin tambah usia, semakin tambah kekayaan, tambah kekuasaan, semakin awal. Karena semua dirasakan dari Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Semakin pintar dia, semakin tahu. Kenapa? Merasakan kebesaran Allah. Subhanallah. Kan gitu ya. Terus dia pandai bersyukur. Ya, pandai bersyukur. Akhirnya dia taatnya apa? Ikhlas ya Allah, yang memerintahkan saya Allah. Tidak ada yang diinginkan kecuali redha Allah. Yang lain gak ada apa-apanya. Bahkan alam raya ini kecil, amat satu kursi, 10 kursi kecil. Kursi apa? Kursi apa? Kekuasaan.
sekedar duit, apalagi sekedar ketenangan. Kita semakin tahu Allah, semakin taat, semakin ikhlas. Semangatnya. Nah, oh, sampai jam berapa nih kita Pak Ustaz? Sampai berapa? Sampai selesai tuh, ada selesai. Syukur selesai tuh ya. Makan siang selesai ya. Makan siang. Disiapkan luar biasa ini. Ya baik. Nah, teman sekalian, ini dia. Peristiwa yang begitu spektakuler, spektakuler Isra Mi'raj, karena tidak ada yang bisa mengulanginya, ya kan? Ada nggak orang yang bisa mengulang? Nggak akan terjadi. Cuma sekalian, kalau manusia pakai ilmu yang hebat, luar biasa, dana seluruh dunia dikumpulkan untuk membuat pesawat untuk melewati 1.000 tahun kecepatan cahaya, ada nggak? Ada nggak? Nggak akan mungkin maksudnya. Tapi Mi'raj Rasulullah lebih hebat daripada sampai ke bintang ATS. Bapak Ibu, berarti peristiwa Isra Mi'raj ini kalau diuangkan dananya mahal nggak? Tidak bisa diukur dengan seluruh harta di dunia. Tidak akan bisa, karena manusia tidak akan bisa melakukannya. Kan gitu ya, seluruh harta habis semuanya untuk membuat pesawat, tidak akan pernah bisa. Tapi Rasulullah cuma sebagian malam bisa bolak-balik ke Sidratul Muntaha, balik ke dunia lagi. Subhanallah. Ibu, perjalanan yang sangat luar biasa ini Rasulullah diberi oleh-oleh oleh Allah dari pertemuannya dengan Allah. Oleh-olehnya apa? Oleh-oleh apa oleh-olehnya? Sholat. Ibu, kalau Bapak Ibu juga ya, Bapak Ibu doa apa? Ibu, ya maaf ya, karena sedikit ya terus. Tidak apa Ibu? Ibu ya. Bapak Ibu sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, kalau sebuah perjalanan itu mahal, maka oleh-olehnya mahal nggak? Walaupun harganya tapi terasa mahal. Betul? Isra Mi'raj sudah tidak ternilai harga mahalnya. Berarti sholat harganya ini kan di sini maksud saya. Mulai hari ini kita pasti mengatakan, aku mau sholat. Kenapa? Mahal banget di sholat. Tidak bisa dihargai dengan alam raya ini. Saking mahalnya perjalanan Isra Mi'raj, maka oleh-olehnya juga sangat mahal. Dari sini kita harus memulai bagaimana merasakan manfaat pengaruh sholat dalam diri kita. Sholat itu mahal, sangat penting, sangat berharga, luar biasa. Sholat. Kalau Bapak Ibu memiliki barang yang sangat mahal, bangga gak? Mahalnya serunya paling mahal kita punya sendiri. Luar biasa. Kan gitu kan? Dan sholat itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Bahkan alam raya ini mahalnya sholat. Punya sholat? Punya sholat? Artinya kan sudah nggak sholat. Punya sholat kan? Sholat kan? Berarti Bapak Ibu harganya. Berarti Bapak Ibu harganya sangat mahal. Subhanallah. Ketika kita meyakini sholat itu sangat mahal, berarti hal-hal kecil tidak mempengaruhi hidup kita. Kenapa? Aku punya sesuatu yang sangat mahal. Apa? Sholat. Tabungan? Ambil tabungan. Kamu nak kecewa?
berikutnya. Harta yang lebih mahal, benda lebih mahal, itu semua. Itu sekali. Inilah yang membuat kita merasa bahagia. Karena ingat nilai sholat yang sangat luar biasa. Makanya Allah mengancam orang yang sholat. Allah mengancam orang yang sholat. Betul nggak? Allah mengancam orang yang sholat. Benar nggak? Salah kalau ide. Ada koma, masih koma, ya kan? Allah mengancam orang yang sholat ketika dia sholat lalai. Ingat ya? Ingat. Wailul lil musallin. Apa artinya? Celaka orang yang celaka orang sholat. Apalagi yang tidak. Ingat ini. Ini keterangan yang menjelaskan begitu pentingnya sholat. Maka orang yang sholat itu celaka. Kalau ketika dia sholat, alladzina hum fi sholatihim sahu, sholatihim sahu, ketika dia lalai dalam sholat. Sahur kemudian tafsir jelaskan di antaranya orang-orang yang lalai dalam sholat tapi lalai, maksudnya apa? An yuakhiruna an waqtiha. Dia suka menunda sholatnya. Karena menunda itu meremehkan sholat. Kok sholat saya joget dulu dong. Saya sholat dulu. Berarti dia meremehkan sholat. Padahal sholat itu harganya jangan dikalahkan oleh Allah, jangan itu. Apa tuh lagi lu? Ya makanya orang yang sholat itu celaka karena dia meremehkan sholat itu tidak boleh meremehkan sholat. Artinya meremehkan sholat, meremehkan harganya, kedudukannya dalam Islam luar biasa sekalian. Maka yang paling aman sholatnya di awal waktu atau di akhir-akhir. Yang paling aman di awal. Makanya Rasulullah sampai mencontohkan kaum laki-laki selalu sholat jamaah di masjid. Berarti sholat jamaah mesti di awal waktu kan? Nggak mungkin. Setelah azan ya di masjid. Nunggu. Ayo sholat. Kok sholat deh? Nggak mungkin kan? Pasti nunggu 5 menit, 10 menit terus sholat. Maka aman kalau bapak kalau ada di sholat jamaah. Ibu sholatnya di rumah lebih afdal, tapi boleh juga ke masjid. Dan di rumahnya tetap di awal waktu. Mulai sekarang ibu tidak lagi sengaja membentur-benturkan. Waktu azan masih goreng. Waktu azan masih bulan-bulan. Tapi sekarang terserah. Pokoknya begitu azan pulang selesai, diteruskan sholat atau dibuat jadwal. Pokoknya makan siang masaknya selesai. Begitu azan selesai paling lama. Kalau boleh istri berhenti kemudian sholat lagi, masak lagi nggak apa. Tetapi tetap di awal waktu. Kenapa? Harga diri kita sangat tergantung pada sholat. Itu ya. Jadi setelah kita mengingat saya sholat mahal banget, bahagia kita memiliki sesuatu yang sangat mahal, sholat. Allahu Akbar. Yang lainnya kecil. Allah Maha Besar.
Subhanallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah memberikan pelajaran kepada sahabat yang buta bagaimana menghargai sholat yang sangat mahal ini. Ini sahabat kita, sahabat Rasulullah yang buta ketika itu anna a'ma dan nabi. Sungguhnya sahabat yang buta itu mendatangi Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, ini asma'un nida, aku dengar suara azan. Artinya masjidnya dekat, ya kan? Aku mendengar suara azan. Fala'alli la ajidu qaidan. Tapi sayang, aku ini kan buta dan tidak ada yang nuntun aku, ya Rasulullah. Ini gambarannya berarti. Berarti orang ini kalau jalan tanpa menuntun bisa kesasar, itu loh gambarnya kan? Berarti agak sulit ke masjid. Sudah buta dan mungkin begitu gambarnya, aku nggak punya penuntun. Nah, terus apa? Faqala, Rasulullah menjawab. Ini untuk siapa tadi? Untuk orang buta. Ingat ya, bukan buat yang merasa buta, ya, tapi melihat. Apa jawaban Rasulullah? Dia qala fa idza sami'ta nida, kalau engkau mendengar suara azan fa ajib ya Allah. Apanya? Fa ajib, penuhilah panggilan Allah. Orang buta. Ibu gimana suaminya? Ada yang buta? Enggak buta ya, tapi gayanya seperti orang. Banyak orang yang bergaya buta. Kenapa? Aku gak ingin seorang masjid. Kenapa? Aku buta saiki. Astagfirullahaladzim. Akan yang mau punya suami yang buta atau yang bergaya buta, katakan yang senang. Yang suami bergaya buta senang. Enggak bayar. Yang menarik, Rasulullah mengatakan apa? Bukan sedang, ayo pergi, bukan itu, tapi pergi kamu. Kenapa? Itu adalah panggilan Allah. Wallahu akbar. Memang muazzin yang memandangkannya, tapi ini undangan Allah. Ibu-ibu, kalian diundang oleh temannya pernikahan atau walimah, senang tuh. Langsung bajunya yang paling bagus, dandanan, video lama, itu dipanggil oleh manusia kere, manusia jahil. Aku isi kalau nggak isi aku isi. Tapi dipanggil Allah. Ini kalau datang, ini nggak datang. Kali itu ya, makanya ini gambaran ya. Ya Rahman, apa kita nggak izin? Sebagai orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh menteri, bukan oleh presiden, bukan oleh suami yang dipanggil itu. Dek, gimana jawabannya kalau dipanggil sama suaminya? Iya, apa? Manggil Allah, mungkin kan? Dipanggil oleh Allah. Harus malu kalau tidak segera memenuhinya. Betul? Panggilan Allah lah. Bahagia gak kalau dipanggil sama Allah? Senang gak? Subhanallah, Allah punya segala-galanya. Bahagia gak? Ya Allah, dipanggil sama Allah. Aku masih punya kesempatan. Makanya begitu kita bisa sholat di awal waktu, harus bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah, aku bisa mendengar panggilan dan aku memenuhi undangan. Ya Allah, alhamdulillah. Kita bahagia, belum sholat sudah bahagia loh. Apalagi sholat. Karena setiap ibu yang kondangan, aku siap-siap nggak kondangan berangkat kan? Ayo berangkat kondangan, ayo. Jadi Pak, siapa yang berangkat?
kondangan pakai nangis, pakai mencak-mencak. Ayo siapa yang akan kondangan pasti dibuat. Gimana cuy? Belum sampai di tempat kondangan sudah bahagia gaya dia dari lewat ini. Maka bahagialah para bapak, para laki-laki diundang oleh Allah ke masjid. Ibu-ibu bahagia sekali. Itu azan langsung mempersiapkannya dengan berwudu. Sudah siap. Ya Allah. Lebih bahagia lagi kenapa? Allah masuk di tempat kondangan. Subhanallah. Bahagia mana gitu ya? Kalau kita sholat, berarti kita sedang apa? Langsung bermuajah dengan Allah, berinteraksi. Ingat ya? Kan kita dipanggil sama. Maka begitu kita sampai ke masjid atau siap sholat ibu di rumah, jawab ibu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kan zaman ya, lagi apa? Rame pilpres, ya kan? Ada Bang Anies, ada ini, atau ya Sultan Anies, ya. Wah, semua gitu. Sampai Bang Anies banyak ya di mana tuh yang di Sumbawa saya lihat itu dicegah oleh masa itu, bikin apa? Bersama di tengah jalan terus ibu-ibu senang sekali sama Bang Anies, sama Presiden 2024 ya. Ya betul ya. Saya nggak nyuruh saja contohnya gitu loh tadi beritanya gitu. Ya baik terus senang sekali sih. Padahal nggak diundang sama Bang Anies. 5 waktu kita diundang oleh Allah. Berarti kita selalu merasa bahagia setiasa. Sholat zuhur selesai bahagia. Mau kurang bahagia, mau asar dan sholat asar. Bahagia, ya kan? Ya, sudah mulai luntur karena banyak godaan dunia. Ada maghrib, orang bahagia. Ini belum sholat. Apalagi kita sholat tadi, kita langsung likok dengan Allah. Serius. Surah apa ini? Yang menyampaikan bahwa Allah sendiri yang menjelaskan orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang ketika sholat selalu merasa dia sedang berhadapan dengan Allah. Surah Al-Baqarah 454 Wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, Allah sendiri yang Maha Tahu mengatakan wa innaha lakabiratun. Sholat itu berat. Ada nggak orang yang tidak sholat? Orang yang muslim ada nggak? Banyak orang yang tidak sholat karena merasa berat. Enggak. Padahal cuma di rumah ini, ya Allah. Tapi itulah godaannya memang. Karena ini berat karena dia memandangnya dari sisi lain. Kalau kita sisinya apa tadi? Wah, sholat mahal ini kita akan lagi. Makanya Allah apa? Illa al-khasyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, di sini ya Allah menjelaskan memang sholat ini tidak akan berimbas apa-apa, nggak akan berpengaruh baik kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, kalau kita ingin merasakan sholat itu khusyuk itu kehadiran hati.
Khusyuk masalah hati, ya. Khusyuk itu artinya merasa hina dan rendah, itu khusyuk. Kenapa ya merasa hina dan ketika sholat itu khusyuk ya? Kenapa? Karena dia berhadapan dengan yang maha kuasa itu, makanya dia khusyuk. Artinya apa? Ketika sholat datang, dia pahami sebagai undangan pertemuan dengan Allah. Makanya Allah teruskan keterangannya. Alladzina yadunnuna annahum, itu siapa orang yang khusyuk? Yaitu orang yang yakin, yadunnun annahum, bahwasanya mereka mulaku rabbihim. Mulaku liqa, mulaku lakaitu, aku bertemu, liqa pertemuan, mulaku pertemuan dengan Rabbnya. Jadi sholat yang benar adalah orang yang ketika sholat dia yakin sedang bertemu, berhadapan dengan bagaimana senang bertemu Allah, senang dekat dengan Allah, itulah bahagia. Sekaligus mulia, karena kita selalu bersama Allah yang Maha Mulia dan pemberi penentu segala kebaikan buat kita. Ini kuncinya bahagia dan mulia dalam sholat. Bahwa kita yakin bahwa kita sedang dekat dengan Allah, bahkan mulaku bahasanya berhadapan. Pak Ustaz, kita nggak ketemu. Yuk, gimana? Iman yang mempertemukan kita, keyakinan kita yang membuat kita merasa bertemu. Kenapa? Allah Tuhan. Malah positifnya nambah. Kenapa? Aku dekat sama Allah, tapi aku belum pernah melihatnya. Apa yang terjadi bagi orang yang yakin dekat dengan seseorang, tapi tidak pernah melihatnya? Apa yang terjadi? Dekat tapi tidak melihat. Apa yang terjadi? Rindu. Ya Allah. Jadi setiap dia sholat rindunya berkata, inilah kebahagiaan itu, orang yang selalu dirundung dengan kerinduan. Masya Allah. Subhanallah. Gimana? Zuhur berapa lama lagi? Ada waktu zuhur? Iya. Siap sholat ya lagi ya? Ya waktu kan? Bahagia. Kalau kita betul sholat pasti mulia. Karena itu mulai hari ini, karena kita tahu bahwa sholatnya seorang muslim adalah membuat dia mulia dan bahagia, maka jangan merendahkan sesama muslim karena dia mulia. Yang sholat jangan pernah merendahkan dia. Merendahkan dia kenapa? Dia dekat sama Allah. Makanya kita sangat-sangat miris kalau ada pemimpin yang suka merendahkan pada orang ulama. Kita miris, bahkan merendahkan orang biasa nggak boleh. Apalagi berdari berjuang demi Islam yang sejak awal membela NKRI. Ya Rahman, semangat! Bapak Ibu bahagia hari ini. Selama ini kita sudah melakukan kebahagiaan, tapi kadang-kadang kita nggak ngaku bahagia. Ini masalahnya. Kita nggak mengakui bahagia. Coba ini sudah berapa lama kita sholat? Alhamdulillah, nikmatnya besar. Bahkan begitu berharganya sholat, masih ingat? Sholatlah yang menentukan nilai kita nanti di hari dia. Benar kan? Amal ibadah yang pertama kali dihisab di nilai Allah adalah bukan yang lain. Tuh, saking pentingnya sholat itu. Masa dosingan Allah. Ini saya teruskan ya. Saya khususkan lagi sekalian, terutama bagi yang merasa sujudnya gak nikmat. Ini penting.
Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, Inna aqrabal abdi ila rabbihi 'inda sujudihi fa'akthirud doa. Sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya ketika dia sedang, kalau bahasa kita lagi, kondisi yang paling mesra, paling asyik kamu dengan Allah ketika sujud. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau kamu sedang paling dekat dengan Allah, fa'ajib doa, perbanyak doanya, perbanyak jalurnya, perbanyak serius. Ibu kalau dekat dengan Allah minta apa? Minta apa? Kecil atau besar? Selama ini minta atau enggak? Ayo, minta atau enggak? Kecil atau besar? Aku pintar ya, alhamdulillah. Masa kalau minta kecil? Ada orang paling kaya di dunia datang ke sini. Ayo, saya siapkan mau minta apa? Minta proposal gitu kan? Pasti besar-besar mintanya apa nih kepada Allah. Nah, kebahagiaan kita akan bertambah itu ketika kita berdoa kepada Allah ketika sujud. Karena Rasulullah mengatakan itu mumpung dekat, mesra, minta. Bahasanya apa? Perbanyak. Maksudnya apa? Jangan pernah mengurangi doa. Yang ada bagian perbanyak doa sampai bingung minta apa lagi. Tapi Allah tidak mengatakan minta air. Allah senang kepada orang-orangnya minta. Sebentar. Inilah kebahagiaan ketika kita sujud lama banyak mintanya. Kita bahas ini bagian yang semakin memperingkat kebahagiaan kita dan kita semakin merasa mulia. Kenapa? Coba kalau seorang anak minta ke bapaknya dikasih terus kan? Rasanya apa? Ya Allah rasanya. Anak hebat. Apapun diminta dikasih, betul nggak? Dan Allah tidak pernah menolak doa kita. Kata Rasul begini, doa setiap muslim dikabulkan Allah, kecuali yang mengandung dua hal tidak dikabulkan. Tidak tahu? Doanya mengandung dosa atau memutuskan silaturahim. Ya Allah, aku main judi, kaya. Allah tak pernah mengabulkannya. Meskipun dia kaya, Allah tak meridainya. Iya. Ya Allah, aku terpaksa harus selalu berdusta. Ya Allah, berdusta ya. Ya Allah, kabulkan. Ya Allah, kamu kok bahagia. Putus ceraikan. Ya Allah, jangan kalau nak ngurus itu. Ya Allah, saya pemimpin. Saya akan bermimpi kalau rakyatku pecah belah. Kalau nggak mau itu, yang ada bineka tunggal ika, meskipun berbeda-beda tetap itu yang benar. Tuh, doa dikabulkan. Dan ingat ini, doa kita dikabulkan oleh Allah dalam bentuk 3 kemungkinan. Ingat ya, pasti dikabulkan ya, tapi bentuknya 3. Yang pertama, bisa jadi segera di dunia. Nah, ya kan? Segera. Artinya di dunia. Ini paling lambat, pokoknya 1 jam sebelum mati. Itu pasti ada, ya kan? Pokoknya sebelumnya di dunia kan. Nah, dunia bisa sekarang, bisa pokoknya di dunia pasti diberikan 1. Yang kedua, diganti. Jadi mintanya A dikasih B. Kadang-kadang nggak sadar tadi dia sudah dikabulkan doa kita. Nah, khusus apa? Diganti dalam bentuk dia selamat dari bahaya yang setimpa dengan doanya. Ibu yang sekarang sehat, kemudian itu bentuk doa yang Allah kabulkan dari permintaan yang lain.
Ibu sehat? Mahal nggak sehat itu? Masih hidup? Hidup lah, hidup lah, hidup. Pimpinan, ada hidup lah. Ya aku juga. Hidup ini mahal. Ayo. Jadi ibu minta pasar diganti dengan tidak. Kenapa? Tidak ditabrak mobil, nggak dipegang orang, nggak ditipu orang, sehat. Itu mahal harganya. Jadi kita minta dikasih yang lain sama Allah. Khususnya apa tadi? Selamat dari bahaya. Jadi orang yang paling banyak doanya pasti semakin tenang hidupnya. Selamat. Tapi bahagia nggak? Bahagia nggak? Yang terakhir yang ketiga, nggak dikabulkan di dunia, tapi disimpan di akhirat. Subhanallah. Saya tanya, bahagia nggak kita kalau berdoa banyak nggak dikabulkan? Bahagia nggak? Bahagia. Kenapa? Disimpan di akhirat. Mungkin biar kita bisa merasakan ya, bagaimana bahagianya orang yang banyak doanya nggak dikabulkan belas di dunia, tapi dia tetap senang. Kenapa? Contoh. Semua punya rekening? Banyak punya rekening? Tabungan? Punya ATM? Oke. ATM lo ya. Biasa dulu. Untuk kemarin 10 juta. Sekarang cek 10 miliar. Ibu apa? Sama enggak? Kemarin 10 juta, sekarang 10 miliar. Gimana itu? Senang enggak? Teriak-teriak enggak kita? Senang enggak? Ibu senang enggak? Saya tanya, ibu lihat uang atau lihat angka? Uangnya atau angkanya? Kok senang? Ayo, ini secara rumahan aja. Ibu senang karena lihat angka kan? Uangnya mana? Maka ibu akan mengatakan, ya Allah, kalau hitung-hitung doaku sudah 1 miliar kali, ya Allah, kau belum kabulkan. Kenapa? Kenapa? Berarti ada di sini di surga. Betul? Serius nih kalau ngomongnya betul kan? Ya Allah, 10 miliar, nggak ada uangnya. Di mana uangnya? Nggak tahu. Pasti ada. Yang di bank. Senang kan? Doaku ya Allah 1 miliar kali, ya Allah, dan belum dikabulkan. Kenapa? Disimpan di surga. Paham maksud saya? Paham? Paham dulu? Maka yang jarang berdoa pasti nggak bahagia. Apalagi pada waktu sholat, sujudnya cuma sebentar. Astagfirullah, rugi orang yang sujud sebentar. Sunnahnya adalah berbanyak doa. Berarti makin banyak makin lama sujudnya, makin asyik. Bahagia ya Allah. Sudah terasa sholat itu bikin kita mulia dan bahagia. Terasa? Terasa bu? Yakin? Yakin? Semangat. Maka ibu-ibu bapak semua tak ada yang stres, nggak ada yang galau. Apapun yang terjadi menimpa keluarga kita. Betul? Sholat adalah andalan kita, mulia, bahagia, dan macam-macamnya ada pada waktu kita menegakkan sholat. Yang para ayah sholat berjamaah, para ibu selalu sholat di awal waktu. Subhanallah. Oke. Kayaknya sudah waktunya pas ya. Betul? Saya panjang ini pembahasannya. Tapi ada kesimpulan di sini mas kalian. Kesimpulan. Nah, baik. Saya ingatkan kembali. Saya bagi menjadi 5 poin. Jadi ketika kita yakin sholat itu adalah mi'raj kita, apa tadi? Kita sedang menghadap Allah sebagai Rasulullah mi'raj dulu, maka pasti kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya Allah, ini nikmat merasakan keagungan Allah. Karena kita pasti akan sami'na wa ata'na dengan yang kita agungkan, ya kan? Pasti kita menjalankan perintah-perintah Allah dengan senang hati karena Allah Maha Agung. Semakin banyak taat, semakin senang bahagia kita. Astagfirullah. Yang kedua, hati tentram dan bahagia seperti yang saya bahas tadi. Ketika kita sholat dengan khusyuk. Dan yang ketiga, pasti hati lapang. Karena kita merasa kita punya kemuliaan dekat dengan Allah. Allah Maha Mulia. Kita ingin mulia karena dekat dengan Allah melalui sholat. Apalagi ketika kita sedang sujud tadi. Dan yang D, tidak mudah terpedaya oleh dunia. Seperti orang sekarang jual kehormatannya di dunia, menjual agama demi kekuasaan. Ya Rahman ya Rahim, sangat keren. Sudah kita lihat. Yang terakhir, semakin taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Orang yang sholat semakin tawadu, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya semakin billah wal khudu, merasa hina dan rendah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kira-kira sholat yang membahagiakan kita dan membuat kita merasa mulia, insya Allah. Terus ini, monggo sampai kepada host yang luar biasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang disempurnakan, monggo. Ya, karena waktu mungkin satu kan. Ya, terima kasih. Namun dipotong laki-laki sholat berjamaah aja. Jadi tidak ada di masjid. Itu menurut jenengan bagaimana kita sebagai abdi masyarakat untuk bersosialisasi di masyarakat? Itu yang pertama. Terus yang kedua, perempuan lebih utama sholat di rumah, terutama di dalam kamarnya. Biasa gitu ya, yang pernah saya baca. Nah, bagaimana kalau misalkan si perempuan ini mengikuti sholat di masjid karena diajar suami, atau kita berangkat sendiri? Apakah ada batasan yang khusus perempuan boleh sholat di masjid harus begini? Itu mungkin saya. Terima kasih. Ya, pemahaman yang harus terpakai dengan laki-laki ya, laki-laki yang berjamaah. Jadi kalau bilang sholat jamaah berarti ya di masjid. Karena Rasulullah mencontohkan sholatnya di masjid. Otomatis kalau dipotong ya tetap di masjid. Ya, berjamaah maksudnya di masjid. Ya. Nah, dan tidak menjadi masalah sebenarnya kalau mungkin dari masjid rumahnya jauh, dia sulit atau apa, jamaah cuma nggak ada masalah. Tapi ada udzur syar'inya ya, ada udzur syar'inya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi ibu benar lebih afdal sholat di beranda rumahnya di depan. Oh, itu lebih afdal dari masjid, apalagi dalam kamar. Oh, di rumah, dimanapun, itulah keutamaan bagi ibu-ibu. Dihargai oleh Allah. Enak ya, sholat di rumah ya, enak ya. Dan jangan mesti jamaah kalau perempuan. Pokoknya di awal waktu di rumah mantapnya bukan main. Subhanallah. Enak Islam ya, tidak membebani. Ibu sekalian,
Gimana kalau di masjid? Tidak boleh dilarang Rasulullah. Nggak disuruh-suruh dan nggak dilarang-larang. Makanya kalau ibu-ibu mau ke masjid, monggo. Pasti ada lebih utamanya lagi hal yang lain. Ya tentu. Kalau dia sholat di masjid pasti ada yang menambah lagi. Langkah pertamanya menghapus dosa, langkah kedua meningkatkan derajat. Ada kelebihan lain. Meskipun ibu ke masjid harus diingat itu. Memang utama sholatnya, tapi langkahnya tambah pahala nih. Pertama, hapus dosa. Yang kedua, meningkatkan derajat. Berikutnya, menghapus dosa. Subhanallah. Itu tuh amat melangkah ke masjid. Kalau tadi itu dari sana ke masjid sama langkahnya itu loh. Dihitung pahala. Belum lagi naik masjid. Itu luar biasa. Masjid adalah rumah Allah. Berarti rumah yang paling nyaman, yang paling tenang, rumah yang paling indah secara keyakinan, itu rumah Allah. Maka ibu-ibu yang ke masjid silakan, jangan dilarang, karena dia ingin memperindah hidupnya, menenangkan dirinya di rumah Allah sekali. Apalagi suami yang ngajak asik sambil tangan dia bilang iya dong Mbak, iya mesranya kan jalannya mesra, pahala nambah, lebih tenang, lebih bahagia. Suami ngajak, kenapa tidak? Senang sekali kan gitu ya. Nah ya ketentuannya ya biasa, jaga jarak, hijabnya dalam arti tidak campur baur, diusahakan gitu. Kecuali kalau Anda sudah di Masjidil Haram, ada hijabnya, nanti dalam arti ya sudah dijaga oleh hatinya. Lagi perempuan di mana ya, banyak sekali, tapi tetap jaga pandangan, jangan apa. Karena pasti godaan pasti ada. Namanya laki perempuan beda kan, pasti ada yang strukturnya ada, pandangan dijaga. Ya mana ada lagi. Makanya di sana tempat duduknya ada spirenya. Ibu-ibu tenang buka tangannya harus wudhu, itu ada tirainya. Jangan tutup aja dulu. Ya hal-hal muamalah dari perempuan dijaga ya. Dan shopnya perempuan paling bagus di belakang, yang laki paling bagus di depan. Itu sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Ya. Makasih. Kita berdoa, mudah-mudahan pada hati kita yang lagi bening ini, bening dalam arti hanya percaya dengan janji Allah, sangat yakin dengan janji Allah, dan sangat yakin dengan masa depan bersama Allah. Karena melalui sholat, insya Allah kita akan mulia, kita selalu bahagia dunia dan akhirat. Baik, kita berwasilah dengan surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa husni salatik ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangatnya. Semangatnya ke surga. Mudah-mudahan kita kumpul nanti di surga semuanya. Amin ya rabbal